Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 1 izinkan mempresentasikan hasil dari diskusi kami guna untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi untuk judulnya Implementasi Sistem Informasi Manajemen pada UMKM atau Warmindo. Lareska. Nah, kenapa kami pilih ini? Karena memang dari studi kasus yang harus dibahas itu mengenai F&B. That's why kita mengambil judul seperti ini. Untuk subjudulnya yaitu transformasi operasional melalui digitalisasi pemesanan dan manajemen inventory. Nah, di kelompok 1 ini kami ada 3 orang. Yang pertama Muhammad Fikri Firmansyah dengan NIM 103. Yang kedua saya sendiri Zuhar Panjaitan dengan NIM 108. Dan teman saya Fikri Ahmad Fadila dengan NIM 116. Langsung saja kita ke pembahasannya. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rancangan implementasi sistem informasi manajemen untuk sebuah UMKM bernama Warmindo Lareska. Sebagai gambaran singkat, Warmindo Lareska bergerak di bidang food and beverage dengan menu andalan seperti Indomie, nasi rames, dan gorengan. Bisnis ini memiliki potensi yang cukup ramai, namun sayangnya kondisi operasional saat ini masih sangat konvensional atau manual. Segala pencatatan dan pelayanan dilakukan tanpa bantuan sistem digital, yang akhirnya memicu berbagai hambatan dalam pengelolaan sehari-hari. Lalu, identifikasi masalah dari kondisi manual tersebut, kami mengidentifikasi 4 masalah utama atau pain points yang sering terjadi di lapangan. Masalah pertama yaitu human error. Karena pencatatan manual sering terjadi kesalahan tulis atau salah dengar pesanan. Yang kedua, inventory gap. Seringkali stok bahan makanan habis mendadak padahal pelanggan sudah terlanjur memesan. Ini terjadi karena tidak ada pemantauan stok secara real time. Lalu ketiga, inefisiensi layanan. Masalah klasik di mana pelayan bingung mencari meja pesanan. Sering kita dengar teriakan seperti, "Dari siapa ya yang pesan nasi goreng?" Seperti itu. Lalu yang terakhir, financial risk. Sistem manual membuka celah resiko kecurangan pembayaran atau ketidakjujuran mengenai jumlah gorengan yang dimakan pelanggan. Lalu solusi yang kita berikan untuk masalah-masalah tersebut adalah yang pertama, kita membuat sistem berbasis web digital yang mengintegrasikan 4 fitur utama. Yang pertama, customer self-ordering. Pelanggan bisa memesan sendiri lewat perangkat mereka, mengurangi antrian dan kesalahan dalam pencatatan pemesanan. Yang kedua, integrated kitchen display. Pesanan langsung masuk ke dapur secara terorganisir melalui Lareska Digital. Yang ketiga, real-time inventory control. Stok akan otomatis terpotong begitu pesanan dibuat, sehingga mengurangi dan minimalisir terjadinya pemesanan walaupun bahan sudah tidak ada. Yang terakhir, BI dashboard. Pemilik bisa melihat laporan analitik penjualan secara otomatis tanpa perlu merecapnya secara manual. Untuk alur kerja sistemnya, yang pertama yaitu input dimulai dari sisi pelanggan. Mereka tentu saja harus login terlebih dahulu, memilih nomor meja, dan juga memesan menunya. Terdapat juga opsi untuk memasukkan catatan khusus jika ada. Lalu ada proses, sistem kemudian memproses transaksi, dan setelah pembayaran dikonfirmasi, maka data pesanan akan langsung dikirim ke layar dapur untuk segera disiapkan. Lalu output, hasil akhirnya adalah bill digital untuk pelanggan, yang mana akan juga terdapat notifikasi pesanan masuk di sisi admin, dan yang paling penting update stok otomatis di database. Dengan alur ini, operasional menjadi jauh lebih efisien dan transparan. Oke, fitur modul pelanggan. Sekarang mari kita bedah fiturnya.
Di aplikasi pelanggan, kami fokus pada kemudahan. Pertama, ada fitur login. Ini bukan cuma buat masuk aplikasi, tapi biar kita tahu siapa pelanggan setia kita lewat data belanja mereka. Fitur favoritnya tentu saja cart and notes. Sering kan pesan nggak pakai sayur, tapi tetap dikasih sayur. Nah, di sini pelanggan bisa tulis notes detail seperti nasi goreng pedas banget, biar pesanan sesuai selera. Terakhir, pembayaran sudah cashless dan aman lewat digital payment. Lalu modul admin dan dapur. Nah, kalau pelanggan dimanjakan, admin dan dapur juga dibantu. Buat admin, ada fitur CRUD manajemen. Mau ganti harga atau update menu, tinggal klik, fleksibel banget. Buat dapur, ada kitchen monitor. Oke, nggak perlu pusing, karena pesanan muncul berurutan sesuai jam masuk. Dan buat owner, ada sales analytics. Grafik ini bakal ngasih tahu menu mana yang jadi bintang dan mana yang kurang laku. Jadi keputusan bisnisnya lebih cerdas. Nah, baik, jadi ini adalah contoh prototipe dari digital Lareska yang kita namakan tuh Rayakan. Nah, ada filosofinya kenapa kita buat namanya Rayakan, itu karena kita pengen ngerayain hampir setiap hari nugas dan bergadang di Lareska seperti itu. Oke, jadi di sini yang pertama kita masuk di outsource dulu untuk role-nya. Di sini saya akan demonstrasikan sebagai customer saja gitu, karena ibaratlah kita customer yang lagi nge-scan suatu barcode di suatu meja gitu. Oke, kita coba masuk. Ini mohon maaf Bu, agak lama soalnya jaringannya benar-benar jelek di sini. Nah, misalnya kita daftarkan gitu ya, Zoar ganteng banget gitu. Nah, gimana nih? Scan, kita coba kasih tergantilah, misalnya 7 gitu. Misalnya Zoar ganteng gitu kan. Coba nih. Ini kalau misalnya kita cuma buat Zoar aja nggak bisa karena dia at least 8. Kita daftar, terus kita lanjut buat ke apa sih namanya? Menu pesan. Nah, ini dia. Jadi, ini mohon maaf Bu, sebenarnya kemarin mau buat apa sih namanya? Menu gitu, foto-foto menu tapi nggak jadi. Di bagian ini menu ini, ntar usernya bisa memesan. Di sini mereka ini apa namanya fitur utamanya yaitu memesan pesanan. Nah, di sini kayak halo Zoar ganteng banget gitu kan. Kita juga nanti bisa logout dari sini. Kita nomor meja nomor 5. Anggaplah kita tuh lagi nge-scan barcode di meja nomor 5 gitu. Oke. Misal kita mau pesan. Nah, ini kan ada tanda plus. Nah, kita pesan nih. Tadi dengan ada informasi dan ada notifikasi nih. Oke, kita masukin ke keranjang. Wah, cakep nih. Di sebelah kanannya ada keranjang. Kita misalnya mau pesan gorengan juga gitu kan. Nah, terus gimana? Ya kayak flow-nya kayak beberapa kayak GoFoodan atau Shopee Food juga gitu ya. Kita klik keranjangnya untuk masuk ke bagian keranjangnya. Nah, kita konfirm pesanannya. Jadi kan kita ada input kan si Indomie ini sama gorengan gitu kan. Terus kalau misalnya tiba-tiba usernya pengen nambahkan lagi, kita tinggal ini ada fitur tambah pesanan lainnya. Nah, nanti dia bakal masuk ke halaman yang menu pesan tadi. Misalnya kita pengen nambah si gorengan ini gitu kan. Oke. Set gitu. Oke. Yang tadinya 1 ya gorengannya jadi 2 gitu kan. Ini juga harga berubah. Terus di sini ada fitur catatan pesanan khusus. Misal kayak begini. Mas, Indominya jangan pedas ya. Nggak usah dikasih rawit misalnya kan. Thank you gitu kan. Terus di sini di bagian kanannya ada kayak total pembayarannya, untuk paymentnya dia bilang kayak subtotal 10.000 dengan rinciannya tuh dari sini, grand totalnya 10.000. Oke, kita pengen masuk ke dalam payment. Nah, di payment ini tuh kita masih apa bahasanya ya? Masih ini manual. Jadi kayak ada QRIS harusnya. Jadi kalau misalnya benar-benar mau di development itu nanti di sini ada QRIS-nya. Nah, sebenarnya kita bisa pakai pihak ketiga buat nanti
pembayarannya yang benar-benar gitu. Jadi gateway payment itu harus dihubungkan supaya nanti kalau misalnya dia udah nge-QRIS masuk, automatically pesanannya tuh masuk lah gitu. Nah, kalau ini kita buat kayak manual dulu aja lah ya. Oke, misalnya kita sudah bayar, kita confirmate. Oke, di sini ada bill-nya kayak tadi nomor mejanya, ini order ID ini yang dari servernya, dari database gitu. Ini rincian pesanannya, total bayarnya, sama tadi ini ada catatannya. Jadi kalau misalnya nanti lah kamu nggak ada ngomong, kita udah bukti lah di catatan kekinian kan udah kita buat gitu, seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi ke kasir bayar dan lain-lain, dan pembayarannya pun juga secara non tunai yang ada buktinya, yang ada buktinya seperti itu. Itu kalau flow dari si usernya menggunakan sebuah aplikasi dalam memesan. Gitu. Masuk ke role yang kedua itu adalah admin ya, untuk si karyawannya. Jadi fitur pertama itu ada dashboard and orders. Apa itu? Jadi order-order yang masuk dari customer itu akan masuk ke sini. Nah, ini kenapa kayak menu dihapus, karena tadi karena saya coba-coba CRUD-nya gitu. Dan ada error dari server juga kemarin, udah terrecord yang pemesanannya kemarin, jadi ya nggak apa-apa. Intinya tuh akan seperti ini gitu. Jadi kalau misal orderan 4 udah kelar masak nih gitu kan, tadi kan itu kan kayak ada jam berapanya dia masuk gitu-gitu kan. Terus catatannya juga kita bisa lihat catatan dari mereka, menu-menunya itu, ini harusnya list-listnya gitu. Kalau misalnya kita selesai masak nih, udah selesai diantar ke mejanya, itu dia selesai masak. Jadi kayak di sini udah nggak ada antrian lagi gitu kan, antriannya pun sisa 2. Oke, terus gimana dengan CRUD? Ini salah satu yang paling penting dari si Rayakan ini ya, digital application for Lareska. Jadi misal kita pengen nambahin menu, misalnya namanya boleh deh mie dok deh. Tadi sebenarnya saya udah nambahkan gitu loh saya gitu. Jadi coba harganya misalnya 15.000 gitu kan. Stok awal kita buat 100. Nggak usah pakai foto ya, lama nanti. Langsung aja kayak mie dok pedes nampol dari kasih sayang anjay. Oke, mantap gitu kan. Kita simpan nih menunya misalnya. Oke, yang ini nih dia. Kita misalnya pengen edit, ternyata salah. Bukan salah. Naik nih harga bawang gitu kan, jadi 16.000 gitu. Oke, yaudah nggak apa-apa. Mie dok. Kita ini deh. Oke, mantap, udah. Jadi kayak udah jadi ini. Terus kayak ternyata kita mau restock nih. Restock nih, stoknya cuma 2. Ternyata udah jadi 200 gitu stoknya gitu kan, untuk 1 bulan. Mantap. Apa sih yang ini? Magelangan telur misalnya kan, kita perbarui. Oke, udah nih 200 nih stoknya nih. Ternyata aduh gitu kan, kita udah discontinue loh magelangannya gitu kan, kita hapus dah gitu. Oke, hapus yuk. Oke, nggak ada lagi, seperti itu. Menu dihapus, jedau. Oke, mungkin sampai di situ dulu untuk prototipe kita. Lalu ada dampak dan manfaat implementasi. Apa sih untungnya pakai sistem ini? Pertama, akurasi 100%. Selamat tinggal dalam masalah catatan pesanan. Kedua, kerja lebih efisien. Klien nggak perlu bolak-balik meja catat menu, mereka bisa fokus antar makanan dengan cepat. Ketiga, stok terjaga. Kita bisa cegah bahan baku terbuang karena basi atau kehabisan stok pas lagi ramai. Intinya, kita bisa ambil keputusan strategis pakai data real, bukan cuma kira-kira. Kesimpulan. Akhir kata, sistem ini bukan cuma soal gaya-gayaan pakai teknologi. Ini soal mengubah data jadi cuan dan nilai bisnis. Dengan Lareska Digital, Warmindo Lareska enggak cuma jualan mie, tapi siap naik kelas dan bersaing di era digital dengan jauh lebih efisien. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.